Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menggambar tampak samping kanan dan juga tampak samping kiri. Nah, bisa kalian lihat bahwasanya cara menggambar tampak samping kanan dan tampak samping kiri itu sangat mudah sekali. Sebelum kalian masuk ke bagaimana cara menggambar tampak samping, kalian perhatikan dulu cara memahami gambar. Nah, harusnya gambarkan posisinya seperti ini. Cuman ini saya posisikan seperti ini agar kalian bisa mudah dalam memahami gambar. Jadi, kita samakan persepsi dulu. Kalau tampak samping kanan itu bagaimana cara pandang kita. Jadi dari gambar denah ini bisa kita pahami bahwasanya kalau di depan itu adalah bawah. Kenapa kok seperti itu? Anggap saja bangunan itu adalah kamu. Yang mana kalau misalnya bangunan itu kamu, jadi kamu berdiri ada di dalam bangunan itu. Terus setelah itu kamu menghadap ke bawah, otomatis bagian yang depannya itu adalah bawah. Untuk yang atas itu belakang. Nah, untuk samping kanan itu bisa kamu pahami bahwasanya tangan kanan kamu itu posisinya ada di mana. Kalau misalnya kamu menghadap ke bawah, otomatis bagian tangan kananmu ada di sini dan bagian tangan kirimu ada di sini. Begitu. Nah, sedangkan kemarin kita kan sudah menggambar potongan di sini. Potongan ini memperlihatkan atap ini, memperlihatkan atap yang ini. Kemarin sudah memperlihatkan atap ini. Jadi, kalau misalnya kita sudah memperlihatkan atap ini, nanti acuannya adalah yang kita gambar dulu adalah tampak samping kanan. Nanti setelah sudah selesai bisa kita menggambar tampak samping kiri. Begitu. Nah, langsung saja akan saya jelaskan cara menggambar tampak samping. Jadi gini ceritanya, bahwasanya setelah membuat potongan satu harusnya membuat potongan yang kedua yang berpotongan. Agar apa? Kalau misalnya kalian membuat tampak itu sudah sesuai dengan tingginya atap itu sudah sesuai. Karena saya belum bisa untuk mendampingi cara menggambar potongan yang satunya, maka dari itu saya jelaskan dulu gambar tampak, karena gambar tampak itu mudah. Dari gambar potongan itu bisa kamu jadikan gambar tampak seperti ini. Contohnya ya, contoh menggambarnya. Yang pertama, kita dari gambar potongan ini bisa kamu copy di lain tempat dulu. Misalnya ini di copy dulu. Setelah itu untuk ukurannya ini kita hapus semuanya. Tinggalkan untuk gambar yang intinya saja. Jadi ukurannya itu enggak usah. Ukurannya tidak perlu kita masukkan ke gambar tampak. Kenapa? Kalau gambar potongan itu sangat lengkap sekali dengan ukuran-ukurannya. Karena kalau misalnya kita buat ukuran kalau di gambar potongan memang tujuannya adalah untuk memperlihatkan ukuran strukturnya. Jadi kalau misalnya di gambar tampak itu tidak perlu ada ukurannya. Cuman ada juga gambar tampak itu yang perlu ada ukurannya. Kadang seperti itu. Jadi untuk gambar tampak ini ya kita lihat aja, mungkin nanti ketika kalian PKL juga akan mengetahui, oh ternyata kalau di dunia industri itu yang dipakai gambar tampaknya itu yang seperti ini loh gitu. Bisa kalian amati sendiri nanti realnya itu bagaimana. Apakah kalau misalnya di gambar tampak tidak ada ukurannya, apakah itu benar atau apakah itu salah? Yo, semuanya benar kok.
nggak ada yang salah. Oke. Nah, misalnya seperti ini, jadi kita bersihkan semua dulu. Oke, contohnya ini ya, yang saya beri tutorial kan gambar ini. Kalau gambar itu tadi kan contoh saja. Nah, ini kita hapus semuanya, terus ini kita buat garis. Nah, sebelumnya jangan lupa buat layer dulu dengan nama layer. Nama layernya tampak. Terus untuk ketebalannya buat saja 0,09, nggak usah terlalu tebal. Yang perlu tebal itu hanya beberapa hal saja, nggak perlu yang tebal-tebal. Oke, setelah itu kita aktifkan dan kita pakai. Jadi kita buat garis bantu dulu XL. Nah, dari sini. Terus ini kita offset ke atas 3350. Maaf, salah. Terus setelah itu kita buat garis yang paling luar dulu. Paling luar ini juga dipakai. Jadi terus setelah itu garis ini juga dipakai. Garis yang mana lagi yang perlu dipakai, yang ini juga perlu dipakai. Terus garis mendatarnya sini juga. Nanti untuk yang bagian atap itu juga perlu. Yang atapnya ini juga. Untuk atapnya nanti aja dulu, karena akan lebih sulit difahami kalau kita terlalu rancu. Nah, untuk setelah itu kita hapus semuanya terkecuali ini. Coba ini kita buat garis. Nah, sudah, ini kita hapus. Kira-kira seret, delete. Terus yang ini juga perlu di delete. Nah, ini bisa kita perhatikan. Kalau misalnya suara saya nggak terlalu jelas, bisa kalian perhatikan cara menggambarnya saja. Kurang tahu dari kemarin buat video nggak terlalu jelas suaranya. Nah, kalau sudah kan ini kita bisa merapikan. Nah, misalnya ini yang dipakai kan, nah ini saja. Terus ini sebenarnya yang dipakai sini, ini juga begitu saja. Nah, kalau sudah ini bisa di delete. Terus untuk bagian yang atapnya bagaimana? Bisa menggunakan XL. Cara menggambarnya ini sangat mudah sekali, cuman buat garis bantu terus dihapus-hapus, selesai, sudah jadi. Yang pastinya kalian nggak perlu waktu yang lama. Dan gambar ini karena kemarin kan memang kita nggak sama ya gambarnya, tiap anak ada perbedaannya, jadi silahkan digambar sendiri, tidak perlu bingung ngopi temannya, toh tidak sulit kok. Nah, bisa kamu perhatikan, intinya yang saya pakai itu adalah garis lisplangnya.
Nah, garis lisplangnya saja. Terus yang lainnya gimana? Ya dihapus. Nah, ini batasnya. Setelah itu dihapus semuanya, dihapus. Oke, bisa kalian perhatikan. Seret, dihapus semuanya. Enak, cepet banget. Mungkin waktu menggambarnya nggak banyak waktu. Nah, selesai. Jadi, oke, ini bisa dihapus. Oh, kehapus warna hijaunya. Nah, ini untuk yang batas atasnya itu bisa di delete. Tuh, akan semakin terlihat. Nah, akan semakin lebih terlihat lagi gambarnya. Oke, kita hapus satu persatu untuk bagian gambar potongannya. Jadi yang sudah berkali-kali saya sampaikan, kalau misalnya menggambar tampak itu yang diambil adalah garis yang paling luarnya saja. Jadi yang hubungannya ini jadi hanya kelihatan kecil. Nah, ini bisa dihapus. Nah, ini juga dihapus. Nah, ini batasnya atap. Setelah itu untuk garis bantunya ini bisa kita delete saja, di delete. Nah, ini nggak perlu diperlihatkan seperti ini di join saja biar. Nah, ini tinggal kita perlihatkan begini. Terus, nah, ini sudah jadi. Coba kita lihat contohnya bagaimana. Oke. Jadi yang ini nggak perlu dua garis, yang sebelah sini. Nah, oke. Jadi contohnya seperti ini. Nah, sudah selesai. Terus untuk membuat garis yang bawahnya ini, karena batas atapnya itu ternyata untuk bagian sisi sini sama sisi yang belakangnya itu tingginya tidak sama, kita buat sama seperti contohnya saja. Itu 1, 1, 6, 4. Nah, oke. Sudah selesai. Ini tinggal kita lebih panjangkan lagi. Terus setelah itu ini kamu bisa pakai layer yang lebih tebal. Misalnya layer berapa ya? 0,15. Misalnya ini layernya kamu pakai layer yang lebih tebal. Ini buat layar teks tadi kan lebih tebal. Yes. Kalau sudah gambar ini sudah jadi tampak samping apa tadi? Kanan ya. Oke, tampak samping kanan sudah jadi. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita bisa tambahkan pepohonan. Cara tambahkan pepohonan pakai DC spasi. Terus kita pilih landscaping. Misalnya landscaping, blok, klik 2 kali. Nah, sini banyak sekali pohon yang tampak dari samping. Jadi kita ambil aja, caranya dipencet terus tarik keluar. Kalau sudah,
ini bisa kita taruh di sebelah sini, misalnya seperti itu. Atau mungkin kalau yang ini enggak ada ya contohnya, yang pohon ini. Nah, ini kita taruh di sini aja. Oke. Nah, misalnya seperti ini juga boleh digeser agak biar kelihatan gitu. Jadi ini sudah jadi tampak samping kanan. Nanti tinggal kita beri nama dan juga skala. Untuk skalanya kita pakai skala 1:100. Oke, 1:100. Nanti untuk tampak samping kirinya bagaimana? Keliru ya, ini tadi kanan. Benarkah kanan? Kanan. Nah, untuk tampak samping kirinya itu tinggal di mirror saja, seperti yang sudah saya sampaikan. Di mirror saja. Contohnya seperti ini. Jadi ini tinggal di mirror, pastikan posisinya itu sudah lurus. Ini kiri. Nah, kalau sudah, terus bagaimana biar tampak seperti ini? Nah, kita buat saja. Jadi begini. Ini kita hapus semuanya. Untuk bagian yang ini kita ambil sebentar. Ambil bagian ini. Gambar ini, copy. Kenapa kok yang tadi itu kelihatan lebih tinggi kalau yang satunya lebih rendah pagarnya? Pagar ini, pagar yang pendek ini. Karena dari denahnya aja beda. Ini yang pendek, ini yang lebih tinggi gitu. Jadi untuk pagarnya aja memang agak dibedakan. Nah, ini tinggal dipanjangkan saja. Yang ini tadi kan buat ngukur. Ini dihapus, di delete saja. Ini anggap saja ini diturunkan. Terus yang kita pakai adalah seperti yang ada di contoh. Ini harusnya kelihatan begini. Ini di J spasi. Oke. Terus setelah itu yang ininya dihapus semuanya. Tuh. Ini misalnya kamu hapus semuanya boleh. Nanti akan terus yang ini tinggal di move, terus di join, terus bagian yang sini di trim saja. Nah, ini sudah jadi. Terus ini tinggal dikasih arsiran. Wes, arsirannya misalnya gini, terus di MA kita ngikuti aturan yang ada di sini. Jadi sudah. Ini sudah jadi tampak samping kiri. Begitu. Jadi caranya seperti itu. Ini nanti bisa dipasang di etiket. Di etiket, satu etiket bisa langsung 2 gambar boleh. Begitu ya, meskipun tempatnya ada 2, itu langsung dipasang di situ boleh. Itu sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan saya harap kalian mengerjakan sendiri-sendiri karena ini sangat gampang sekali dalam menggambarnya, tidak perlu
pakai contoh-contohan atau yang bagaimana, yang penting kalian berusaha lah, intinya silahkan berusaha untuk gambar sendiri gitu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.